Shalom jemaat terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan. Bersyukur karena Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau masih terus bersama-sama dengan kami. Bahkan ketika kami bangun, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menghirup udara yang baru, untuk menikmati hidup yang baru. Tuhan, kami juga bersyukur oleh karena firman-Mu terus setia menyapa kami dan memberikan ingat-ingatan kepada kami di dalam melakukan aktivitas kami, di dalam menghidupi kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar suara-Mu. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Di era digital, tekanan tidak selalu datang lewat ancaman langsung. Kadang tekanan hadir lewat hal-hal yang terlihat normal. Ikut tren agar tidak ketinggalan, menyesuaikan nilai supaya diterima, atau diam demi aman. Perlahan tanpa kita sadari, iman kita bisa tergeser oleh keinginan untuk nyaman dan populer. Wahyu pasal 13 menggambarkan kuasa binatang yang menuntut penyembahan dan kesetiaan. Gambaran ini bukan sekedar cerita tentang masa depan, tetapi cerminan tentang pemerintahan dunia yang menentang Allah dan menekan umatnya untuk tunduk. Binatang itu memikat, mengintimidasi, dan memaksa sehingga banyak orang memilih ikut arus daripada bertahan dalam kebenaran. Namun pesan penting dari Wahyu 13 adalah panggilan untuk ketekunan dan kesetiaan orang percaya. Ayat 10 menegaskan bahwa umat Tuhan dipanggil untuk bertahan. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan iman kepada Allah yang berdaulat. Dunia boleh tampak dikuasai kejahatan, tetapi Tuhan tetap memegang kendali. Firman Tuhan yang kita baca sangat relevan dengan kehidupan kita hari-hari ini. Ketika nilai Alkitab dianggap ketinggalan zaman, ketika kejujuran dianggap bodoh, atau ketika iman diejek di ruang digital, kita dihadapkan pada pilihan, kompromi atau setia. Kesetiaan mungkin membuat kita berbeda atau bahkan tersisih, tetapi itulah tanda bahwa kita berdiri di pihak Kristus. Mari kita terus menyadari bahwa tekanan dunia bersifat sementara, tetapi kesetiaan kepada Tuhan memiliki nilai kekal. Mari kita belajar berkata tidak pada arus dunia yang menjauhkan kita dari Allah dan berkata ya untuk hidup yang berkenan kepadanya. Setia kepada Kristus di zaman ini bukanlah hal yang mudah, tetapi janji Tuhan bahwa Ia akan menyertai dan menolong kita sampai kesudahannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh izinkan kami hidup di tengah zaman ini. Tolong kami untuk tidak terpengaruh oleh zaman yang semakin tidak menentu, tetapi biarlah kami menjadi dampak yang positif di tengah perkembangan zaman ini, yaitu memanfaatkan teknologi ini untuk menyampaikan kasih dan Injil Tuhan di tengah dunia ini. Tolong kami jadi berkat. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.